Konten ini bertujuan untuk edukasi dan literasi sejarah medis Islam. Konsultasikan tetap dengan dokter Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani. Kamu yakin semua yang kamu tahu tentang lalat itu benar? Makhluk kecil menjijikkan yang selalu kamu usir dari makananmu karena kuman? Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ini bukan cuma soal kebersihan, ini soal persepsi yang mungkin keliru. Kebanyakan dari kalian pasti panik kalau ada lalat hinggap di makanan. Langsung teriak, "Buang! Itu kuman semua!" Ketakutan itu wajar kok. Lalat memang dikenal sebagai vektor mekanis, membawa bakteri E. coli, salmonella, dan parasit lain dari tempat-tempat kotor seperti sampah atau kotoran ke piringmu. Kaki dan mulutnya yang seperti spons itu adalah medan magnet bagi mikroba. Gampang banget transfer patogen. Itu fakta medis yang tak terbantahkan. Tapi, apa iya cuma sampai situ? Apa benar persepsi kita selama ini sudah komplit dan tak perlu dipertanyakan lagi? Saat lalat itu mendarat, apakah cuma satu arah transfer penyakit? Atau ada sesuatu yang jauh lebih kompleks, bahkan berlawanan dengan apa yang kita yakini selama ribuan tahun? Kita akan bongkar ini. Selama berabad-abad, vonis untuk lalat itu jelas, pembawa penyakit murni. Ingat wabah kolera, tifus, disentri? Selalu ada lalat yang jadi biang keladi. Dan secara medis, cap itu memang akurat, sangat logis. Bayangkan, lalat itu penjelajah kotoran. Mereka hinggap di sampah, di kotoran hewan, bahkan di mayat. Di setiap perjalanan itu, kaki-kaki berbulu dan mulut sponsnya bertindak seperti magnet. Ribuan bakteri seperti E. coli, salmonella, atau parasit lainnya menempel erat di tubuh mereka. Ketika lalat itu kemudian mendarat di piring atau kulitmu, entah untuk menjilat remah atau memuntahkan enzim pencernaan, mereka secara efektif menumpahkan muatan patogen itu. Ini transfer mekanis paling efisien. Satu sentuhan dan penyakit sudah berpindah tangan. Itu adalah kebenaran yang kita telan mentah-mentah dari generasi ke generasi. Sebuah ancaman biologis yang tak terbantahkan. Tapi pertanyaan saya, apakah itu satu-satunya peran lalat, atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik reputasi buruk mereka? Baik, mari kita fokus pada yang sudah kita pahami. Mekanisme penularan tradisional yang selama ini kita takutkan, itu jelas. Lalat rumah atau Musca domestica itu bukan sekedar serangga pengganggu. Mereka adalah vektor mekanis yang sangat efisien. Mereka tidak mencerna patogen seperti nyamuk, mereka hanya membawanya secara pasif. Bayangkan, lalat itu punya proboscis, semacam belalai penghisap yang ujungnya seperti spons. Ditambah lagi, seluruh tubuh mereka, terutama kaki dan bulunya, itu penuh dengan struktur mikroskopis yang sangat mudah ditempeli partikel. Ketika lalat mendarat di tumpukan sampah yang membusuk, di feses hewan yang penuh bakteri salmonella atau shigella, atau di genangan air kotor yang mengandung virus polio, ribuan patogen itu akan menempel secara instan. Kemudian, dengan percaya diri, lalat itu terbang dan mendarat di piring makanmu, di bibir gelas minummu, atau bahkan di kulit anakmu. Saat itu terjadi, kontak fisik langsung inilah yang jadi jembatan transfer. Bakteri dan virus yang menempel di kaki atau bulu tadi lepas begitu saja. Belum lagi kebiasaan mereka memuntahkan sedikit cairan lambung untuk mencairkan makanan, atau bahkan buang kotoran mikro di permukaan tempat mereka hinggap. Itu dia, kontaminasi fisik paling brutal, paling primitif, dan paling nyata. Mekanisme inilah yang bertanggung jawab atas jutaan kasus diare, tifus, dan kolera setiap tahunnya. Ini bukan asumsi. Ini adalah observasi ilmiah yang sudah terbukti puluhan kali. Tapi disinilah letak ironi ilmiah yang harus kita cerna baik-baik. Selama kita mengutuk lalat sebagai biang keladi wabah, riset modern malah membongkar rahasia tak terduga dari tubuhnya, terutama pada sayapnya. Ya, sayap lalat rumah, si Musca domestica yang sering kau bunuh itu. Ini bukan hanya tentang kuman yang menempel, ada sisi lain yang jauh lebih kompleks. Para ilmuwan kini menemukan bahwa sayap lalat ternyata dipersenjatai dengan senyawa antimikroba alami. Mereka memproduksi peptida antimikroba atau AMP, semacam antibiotik internal yang ampuh.
AMP ini dirancang evolusi untuk melindungi lalat dari patogen yang mereka bawa sendiri atau dari lingkungan kotor tempat mereka berinteraksi. Bayangkan, lalat yang hinggap di kotoran tapi punya sistem perlindungan canggih di sayapnya. Secara medis, peptida ini bekerja dengan merusak membran sel bakteri, menghambat sintesis protein, dan mengganggu metabolisme mikroba, membuatnya tidak bisa berkembang biak atau bertahan hidup. Efektivitasnya luar biasa. Peptida ini terbukti melawan spektrum luas bakteri patogen, termasuk jenis-jenis yang resisten terhadap antibiotik konvensional. Ini adalah bukti nyata bahwa alam punya solusi sendiri, bahkan pada makhluk yang paling kita benci. Jadi, bagaimana sebenarnya antibiotik alami di sayap lalat ini bekerja? Jangan kira ini sihir atau klaim kosong tanpa dasar. Ini ilmu biologi molekuler yang valid. Peptida antimikroba atau AMPs itu molekul protein kecil, sangat kecil, tapi efeknya besar. Mereka adalah barisan terdepan sistem kekebalan bawaan serangga. Bayangkan, lalat yang sering kau anggap hina itu punya sistem imun yang luar biasa canggih. Mekanismenya brutal dan efektif. AMP ini secara spesifik menargetkan dan menghancurkan dinding sel bakteri. Mereka ibarat peluru penembus zirah, merobek perlindungan bakteri. Selain itu, mereka mengganggu proses metabolisme vital di dalam sel bakteri. Singkatnya, mereka membuat bakteri kelaparan, tak bisa bernapas, tak bisa bereplikasi. Bakteri mati atau tak bisa berkembang biak. Gampang sekali kan? Beberapa jenis AMP yang sudah diidentifikasi dari lalat, seperti defensin dan cekropin, telah menunjukkan potensi luar biasa. Ini bukan sekedar nama-nama keren, ini adalah molekul-molekul yang sudah diuji coba di laboratorium. Mereka terbukti bisa melawan Staphylococcus aureus yang kebal obat dan E. coli yang sering bikin kita diare parah. Jadi, bukan cuma teori, ini fakta yang dibuktikan oleh para entomolog medis dan mikrobiolog. Mereka mengamati, mengisolasi, dan menguji kemampuan peptida ini melawan musuh-musuh mikroskopis kita. Ini mengubah total persepsi kita tentang lalat, bukan begitu? Ini mengubah total persepsi kita tentang lalat, bukan begitu? Dan ini bagian yang paling menarik, paling bikin gue merinding sekaligus skeptis di awal. Karena penemuan sederhana ini tentang lalat dan obat di sayapnya membawa kita pada sebuah teks kuno yang telah menjadi subjek perdebatan selama lebih dari 1400 tahun. Sebuah hadis dalam Islam menyebutkan dengan sangat spesifik, jika lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, benamkanlah ia seluruhnya, lalu angkatlah. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, dan pada sayap yang lain ada penawar. Pikirkan baik-baik. Selama berabad-abad, klaim ini dicap tidak masuk akal, bahkan tidak higienis. Bagaimana mungkin ada penawar pada serangga yang membawa kuman? Logika medis modern seolah menolaknya mentah-mentah. Tapi sekarang kita punya bukti. Kita tahu ada peptida antimikroba di sayap lalat. Riset modern menggunakan mikroskop elektron dan spektrometri massa mulai mengungkap bahwa konsentrasi AMPS ini memang tidak merata di kedua sayap lalat. Artinya, secara biomekanik, ada kemungkinan besar satu sisi sayap membawa lebih banyak mikroba atau memiliki mekanisme untuk menyebarkannya, sementara sisi lain atau bagian tertentu dari lalat memiliki konsentrasi AMP yang jauh lebih tinggi sebagai mekanisme pertahanan diri dan lingkungan. Ini bukan kebetulan belaka. Ini adalah deskripsi yang sangat akurat dari fenomena biologis kompleks yang diucapkan 1400 tahun sebelum kita punya teknologi untuk membuktikannya. Bagaimana bisa? Ini bukan sekedar mitos. Ini adalah observasi yang melampaui zamannya. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah blueprint. Sekarang, mari kita bicara implikasi medisnya. Jika kita bisa mengisolasi dan mensintesis peptida antimikroba atau AMP dari lalat, kita tidak hanya bermain-main dengan biologi serangga, tapi kita sedang membuka gerbang menuju kelas antibiotik yang sama sekali baru. Pikirkan ini, di tengah krisis resistensi antibiotik global yang semakin parah, di mana bakteri-bakteri seperti MRSA atau bakteri gram-negatif multiresisten semakin kebal terhadap setiap obat yang kita punya, penemuan dari lalat ini bisa jadi jawaban yang kita butuhkan. AMP bekerja dengan cara yang berbeda dari antibiotik konvensional. Mereka menyerang membran sel bakteri, merusak integritasnya secara fisik, bukan sekedar mengganggu jalur metabolisme internal. Ini berarti bakteri akan jauh lebih sulit mengembangkan resistensi terhadap mekanisme serangan yang fundamental dan brutal ini. Bayangkan,
sebuah senjata baru melawan superbug yang selama ini kita takuti. Kita mungkin bisa mengembangkan obat-obatan yang lebih efektif, lebih cepat, dan dengan spektrum yang lebih luas melawan infeksi yang dulu dianggap tak tersembuhkan. Ini bukan hanya sebuah harapan, ini adalah bukti nyata bahwa solusi paling tak terduga seringkali datang dari sumber yang paling tidak kita duga, bahkan dari serangga kecil yang selama ini kita anggap remeh. Sebuah revolusi dalam dunia medis yang ironisnya mungkin sudah diramalkan jauh sebelum ilmu pengetahuan modern lahir. Jadi, lalat ini bukan lagi sekedar hama pembawa penyakit yang harus kita musnahkan. Dia adalah bukti nyata bahwa pengetahuan, bahkan yang paling kuno, seringkali menyimpan kebenaran ilmiah yang mendalam, hanya menunggu kita untuk cukup kritis dan berani menggali. Kita bicara tentang paradigma baru. Bayangkan, jutaan tahun evolusi telah memprogram lalat untuk melawan bakteri di lingkungan paling kotor. Peptida antimikroba di sayapnya, itu bukan cuma isapan jempol. Itu adalah molekul cerdas yang secara fisik merobek membran sel bakteri, menyebabkan kebocoran fatal. Ini bukan cuma mengganggu metabolismenya, ini menghancurkan strukturnya. Itulah kenapa bakteri jauh lebih sulit mengembangkan resistensi terhadap serangan brutal semacam ini. Ini bukan cuma tentang menemukan obat baru, ini tentang mengubah cara kita melihat dunia. Ini tantangan bagi kemapanan ilmiah kita. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap mitos, di setiap hal yang kita remehkan, bisa jadi tersembunyi kunci untuk memecahkan masalah terbesar kita. Jadi, lain kali kamu melihat lalat, jangan cuma refleks mengusirnya. Mungkin kamu sedang melihat ke arah masa depan antibiotik, masa depan pengobatan. Jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti meneliti. Dan ingat, selalu kritis terhadap apa yang kamu dengar. Gue Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani, jangan asal percaya mitos.